Meski manis, gula nyatanya tidak selalu membuat hidup Anda menjadi manis. Jika tidak dikontrol dengan baik, asupan gula berlebih justru dapat menyebabkan timbulnya beragam masalah pada kesehatan. Lantas, berapa ya batasan konsumsi gula per hari? Dan bagaimana tanda saat tubuh sudah mulai kelebihan gula? Dr. Wismandari, spesialis penyakit dalam, akan memaparkannya secara paripurna untuk Anda pemirsa Hidup Sehat Plus. Kadar gula darah yang normal adalah untuk puasa, gula darah puasa maksud saya, itu adalah di bawah 100 mg per desiliter. Sedangkan gula darah sewaktu atau gula darah setelah makan yang normal adalah di bawah 140 mg per desiliter. Namun, ada angka-angka yang di antara normal dengan diabetes yang kita sebut sebagai angka-angka untuk pre-diabetes. Jadi belum diabetes tapi sudah di atas normal. Nah, ini juga harus diwaspadai karena efeknya hampir sama dengan orang yang diabetes. Angka itu adalah untuk yang puasa adalah antara 100 sampai 125. Sedangkan untuk yang gula darah sewaktu atau setelah makan adalah antara 140 sampai 199. Angka tersebut karena tadi dikatakan bahwa dia sudah dalam kondisi tidak normal, juga harus ditata laksana. Jadi hati-hati dengan angka ini. Gula merupakan salah satu bahan makanan yang banyak digunakan sehari-hari, mulai dari memasak ataupun sekedar membuat teh ataupun kopi. Lantas, berapa banyak asupan konsumsi gula per hari? Dan apakah pria dan wanita memiliki batasan yang sama? Gula darah harian kalau menurut Kementerian Kesehatan Indonesia itu adalah sekitar 50 gram sehari. Atau kalau dari sendok teh itu kira-kira 5-9, paling banyak 9 sendok teh per hari. Kalau batasan dari Kementerian Kesehatan Indonesia tidak ada batasan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Namun ada referensi yang mengatakan ada sedikit perbedaan antara batasan laki dengan perempuan. Untuk laki-laki dikatakan boleh sampai maksimal yang tadi saya sebut yaitu 9 sendok teh. Sedangkan untuk wanita diharapkan tidak lebih dari 6 sendok teh. Mengonsumsi gula berlebih tentu tidak baik untuk kesehatan. Oleh karena penting untuk mengetahui tanda saat tubuh mulai kelebihan gula. Lantas apa saja ya tandanya? Salah satu tandanya adalah orangnya menjadi lebih sering haus, sehingga cenderung ingin minum terus, gitu ya. Kemudian orangnya juga lebih sering buang air kecil. Ditambah lagi, orangnya juga lebih sering lapar. Itu adalah tanda-tanda orang kelebihan gula. Kelebihan gula ini bisa memang kemudian menjadi diabetes, atau masih seperti yang tadi saya katakan, baru prediabetes. Tapi artinya, ada tanda-tanda dalam badan kita kalau gula kita kebanyakan. Nah, kalau sudah dalam kondisi seperti itu, biasanya nanti akan diiringi dengan berat badan turun padahal orangnya nggak diet. Kalau sudah ada tadi, maka sebaiknya Anda segera periksakan kadar gula darah Anda. Memiliki riwayat dengan keluarga diabetes, tentu harus mulai merubah pola hidup menjadi lebih sehat. Karena jika kadar gula darah tidak dijaga dengan baik, justru dapat menyebabkan beragam gangguan pada kesehatan. Pada orang yang sudah didiagnosis diabetes, jika gula darahnya tidak terkontrol atau gula darahnya tinggi terus dalam jangka waktu yang berkepanjangan akan memberikan efek yang tidak baik pada orang tersebut. Kita sebut efek tersebut adalah sebagai komplikasi. Komplikasinya kalau kita bagi dua bisa ada yang komplikasi segera atau kita sebut komplikasi akut, yaitu menjadi ketoasidosis diabetes. Orangnya bisa sampai nggak sadar, ya gula darah yang tinggi selama beberapa hari orangnya bisa sampai nggak sadar dan itu memerlukan tata laksana segera ya di rumah sakit. Efek yang berikutnya atau komplikasi berikutnya adalah komplikasi yang kronik atau komplikasi yang terjadinya pelan-pelan, ya. Komplikasi itu, nah ini yang paling ditakutkan oleh para diabetisi karena bisa menyebabkan kematian atau kecacatan. Tentu keduanya kita nggak mau, ya. Komplikasi tersebut adalah sakit jantung. Sakit jantungnya bisa sakit jantung koroner dan itu menyebabkan bisa serangan jantung, ya. Kemudian bisa juga sakit jantung yang berupa gagal jantung.
Jadi orangnya sesek, jalan sedikit ngos-ngosan, kakinya bengkak ya, itu yang gagal jantung. Komplikasi berikutnya adalah stroke. Ya, kita tahu teman-teman stroke bisa menjadi lumpuh sebelah, bicara pelo gitu ya. Nah, itu adalah komplikasi yang juga bisa menyebabkan kematian pada pasien diabetes. Berikutnya adalah kaki diabetes. Kaki diabetes ini semakin tinggi gulanya, semakin mungkin terjadi komplikasi ini, yaitu terjadi luka yang sukar sembuh, ya. Dan ini bisa menyebabkan ujungnya amputasi, ya. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat kalau diamputasi itu bisa menyebabkan orangnya tentu menjadi sulit untuk melakukan pekerjaan hari-harinya. Komplikasi yang lainnya adalah gagal ginjal. Gagal ginjal ini ujungnya bisa sampai orangnya harus cuci darah atau hemodialisis, ya. Yang berikutnya adalah kebutaan. Kebutaan ini adalah versi yang paling berat dari komplikasi yang kita sebut sebagai retinopati diabetes. Dan ini pada yang versi masih dini kadang tidak terdeteksi karena pasiennya tidak mengeluhkan, sehingga dokternya harus mendeteksi ini paling tidak setahun atau 2 tahun sekali. Nah, komplikasi yang rasanya mungkin tidak menyebabkan kematian, tetapi menyebabkan kecacatan atau mengganggu sekali adalah komplikasi di saraf. Komplikasi di saraf bentuknya kesemutan, kebas, baal, atau bisa bahkan sampai nyeri dan rasa seperti terbakar. Nah, rasa ini sangat banyak dialami oleh pasien-pasien diabetes. Bisa sampai 60% pasien-pasien kita mengalami hal tersebut. Komplikasi lain yang juga bisa terjadi adalah pada laki-laki terjadi disfungsi ereksi, pada wanita terjadi keputihan atau gatal ya di sekitar kemaluan, bisa juga gatal di seluruh tubuh ya. Itu adalah efek-efek jika gula darah dalam kondisi tinggi dalam jangka waktu yang panjang. Bagaimana sudah jelaskan apa saja tanda saat tubuh kelebihan gula? Bagi Anda yang memiliki riwayat keluarga diabetes, yuk simak tips bagaimana menjaga kadar gula agar tetap dalam batas normal. Agar kita bisa menghindari gula darah terlalu banyak di dalam darah kita, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan berolahraga rutin. Dengan olahraga rutin, gula darah yang kita makan itu akan menjadi lebih turun. Kemudian cara kedua adalah tentunya dengan makan makanan yang rendah gula. Caranya misalnya Anda membeli makanan kemasan. Anda baca dulu tuh labelnya, ada berapa sih kadar gula darahnya? Cari yang kadar gula darahnya lebih rendah dibanding makanan-makanan yang sudah Anda baca. Berikutnya adalah caranya dengan makan makanan yang segar dibandingkan dengan makan makanan yang sudah dikemas. Kadar gula makanan yang dikemas itu akan jauh lebih banyak dibanding Anda makan makanan misalnya buah segar seperti makan apel, kemudian makan jeruk. Kalau yang sudah dikemas itu akan dikemas dengan penambahan gula dan biasanya gulanya banyak ya. Jadi carilah makanan yang segar. Yang berikutnya adalah dengan melakukan cek gula darah secara teratur. Kalau Anda belum diabetes, Anda akan bisa menjaga kadar gula darah tetap di dalam batas yang tadi saya sebutkan, yaitu di bawah 100 atau di bawah 140, dan Anda akan tahu Anda akan kelebihan, misalnya kelebihan sedikit kalau Anda tentu dengan cek gula darah. Kalau Anda nggak cek gula darah, Anda jadi nggak tahu, sehingga Anda akan melakukan makan gula darah berlebih tanpa adanya monitor yang lebih pasti. Sehingga usahakan cek gula darah dengan lebih rutin kalau Anda belum diabetes ya. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda sudah diabetes? Kalau sudah diabetes, ada diabetes yang memang harus dengan obat-obatan. Bisa disuntik, bisa juga dengan minum obat ya. Tetapi ada juga yang bisa dikontrol dengan pola hidup saja. Misalnya dengan olahraga teratur, dengan makan makanan yang seimbang ya. Itu bisa kadar gulanya jadi bagus, itu bisa. Tapi memang nggak banyak ya diabetes yang dikontrolnya hanya dengan pola hidup saja. Namun, walaupun Anda sudah diabetes, lakukan pola hidup sehat juga. Walaupun sudah mendapat obat-obatan, Anda tetap harus melakukan olahraga dengan rutin, kemudian juga diet yang diet seimbang gitu ya. Dan itu harus dilakukan walaupun Anda diabetes ataupun bukan diabetes. Saya Dr. Wismandari untuk Hidup Sehat Plus.